Halo Sobat Ngulik, selamat datang di Ngulik Sains. Karena yang kelihatan biasa, belum tentu sederhana. Bayangkan kamu berjalan melewati celah batu yang sempit. Di depanmu, tiba-tiba muncul bangunan raksasa berwarna kemerahan, dipahat langsung dari tebing batu. Tempat ini bernama Petra, di wilayah yang sekarang menjadi Yordania. Tapi yang lebih mengejutkan bukan cuma bangunannya. Petra berada di wilayah yang kering. Namun ribuan tahun lalu, manusia berhasil membangun sebuah kota yang mampu mengelola air dengan sangat canggih. Jadi pertanyaannya, bagaimana mereka bisa hidup di tempat sekering itu? Petra sering disebut sebagai kota mawar karena warna batuannya yang kemerahan. Kota ini berkembang sebagai pusat penting bangsa Nabataean. Lokasinya sangat strategis. Petra berada di jalur perdagangan kuno yang menghubungkan berbagai wilayah. Jadi pedagang membawa barang seperti rempah-rempah, wewangian, dan komoditas berharga lainnya melewati kawasan ini. Tapi ada masalah besar. Perdagangan membutuhkan manusia. Manusia membutuhkan air, dan Petra berada di lingkungan yang relatif kering. Kalau kita hidup di sana sekarang, mungkin pertanyaan pertama kita, air minumnya dari mana? Bukan, spot fotonya di mana? Dan ternyata orang Nabataean sudah memikirkan masalah ini sejak lama. Salah satu pencapaian terbesar Petra bukan cuma bangunan batunya, tetapi sistem pengelolaan airnya. Masyarakat Nabataean membangun berbagai saluran, waduk, bendungan, dan sistem untuk mengumpulkan serta mengalirkan air. Air hujan yang turun tidak dibiarkan begitu saja. Mereka berusaha menangkap dan menyimpannya. Ada saluran yang dibuat pada batu, ada sistem pengumpulan air, ada tempat penyimpanan. Dengan cara ini, air bisa digunakan ketika dibutuhkan. Ini sangat penting karena lingkungan sekitar Petra bisa mengalami periode kering. Jadi mereka harus mengelola sumber daya air dengan sangat hati-hati. Bayangkan, di zaman ketika belum ada pipa plastik, pompa listrik, atau aplikasi untuk mengecek, besok hujan nggak? Mereka tetap harus memastikan kota mendapatkan air. Dan justru inilah bagian yang sering tidak terlihat ketika wisatawan datang ke Petra. Kita biasanya langsung terpukau oleh bangunan seperti Al-Hasneh atau yang sering disebut The Treasury. Tapi di balik keindahan itu ada sistem yang jauh lebih praktis, bagaimana membuat kota tetap hidup. Air harus dikumpulkan, harus dialirkan, harus disimpan, dan harus dikendalikan. Karena kalau air hujan datang terlalu deras, air juga bisa menjadi ancaman. Banjir bandang dapat terjadi di wilayah seperti ini. Jadi masyarakat Petra tidak hanya memikirkan bagaimana mendapatkan air, tetapi juga bagaimana mengendalikan air. Dan itu adalah masalah teknik yang sangat serius. Kalau kita sekarang punya masalah air, tinggal buka keran. Kalau tidak keluar, telepon teknisi. Kalau teknisinya tidak datang, telepon lagi. Orang Nabataean tidak punya pilihan semudah itu. Kalau sistem airnya gagal, masalahnya bukan sekadar mandi jadi tertunda. Satu kota bisa menghadapi masalah besar. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling terkenal, bangunannya. Beberapa bangunan Petra tidak dibangun dengan cara menumpuk batu seperti rumah biasa. Sebagian struktur monumental dipahat langsung ke dinding batu. Artinya mereka tidak sekadar membawa batu dari tempat lain. Mereka datang ke batu, lalu mengurangi batu tersebut sedikit demi sedikit sampai bentuk bangunan muncul. Bayangkan seorang pemahat melihat tebing batu dan berkata, "Di sini saya mau bikin bangunan." Lalu dia mulai mengikisnya. Tidak ada tombol Ctrl plus Z. Salah sedikit, tidak bisa tinggal tekan Undo. Karena itu pekerjaan seperti ini membutuhkan perencanaan, keterampilan, dan pemahaman terhadap batuan. Fasad-fasad Petra menunjukkan pengaruh budaya dari berbagai wilayah. Kamu bisa melihat unsur arsitektur yang memiliki hubungan dengan tradisi Helenistik dan Romawi, bercampur dengan karakter lokal Nabataean. Ini menunjukkan bahwa Petra bukan kota yang terisolasi. Sebaliknya, kota ini berada di tengah jaringan perdagangan dan pertukaran budaya. Jadi, ketika pedagang datang, yang berpindah bukan cuma barang, ide juga ikut berpindah. Teknik arsitektur, gaya seni, dan pengetahuan bisa menyebar bersama manusia. Dan Petra bukan sekadar tempat dengan satu bangunan terkenal. Kawasan ini memiliki berbagai struktur, makam monumental, tempat ibadah, jalan, ruang permukiman, dan sistem pengelolaan air. Artinya Petra sebenarnya adalah sebuah kota, bukan sekadar bangunan yang dipahat di tebing. Dan kota ini pernah menjadi pusat perdagangan yang sangat penting. Namun seiring perubahan jalur perdagangan, kondisi politik, dan faktor lainnya, peran Petra perlahan menurun. Kota yang dulu ramai, akhirnya menjadi jauh lebih sepi. Dan disinilah Petra menjadi semakin menarik. Ketika kita melihat Petra, mata kita langsung tertuju pada batu. Tapi kalau kita melihatnya dari sudut pandang sains,
Hal paling luar biasa mungkin justru sesuatu yang tidak terlalu terlihat. Bukan fasadnya, bukan warna batunya, tapi air. Karena tanpa kemampuan mengumpulkan, menyimpan, dan mengatur air, sulit membayangkan sebuah kota besar bisa berkembang di lingkungan yang kering. Jadi mungkin rahasia terbesar Petra bukan berada di dinding batunya, tetapi berada di balik sistem yang membuat manusia bisa bertahan hidup di sana. Petra itu mengajarkan sesuatu yang menarik. Peradaban besar tidak selalu dibangun hanya dengan bangunan megah. Kadang yang paling penting justru sesuatu yang tidak terlihat, seperti air, pengetahuan, perencanaan, dan kemampuan manusia membaca lingkungan. Bangsa Nabataean tidak mengubah gurun menjadi tempat yang penuh air. Mereka belajar bagaimana hidup dengan air yang tersedia. Dan mungkin itulah kecerdasan manusia yang sebenarnya. Bukan selalu mengalahkan alam, tetapi memahami bagaimana bekerja bersamanya. Karena sekali lagi, yang kelihatan biasa belum tentu sederhana. Sampai ketemu di Ngulik Sains.